Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang memberikan kita rizki sehingga di pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan waktu, kemampuan, dan juga jatah usia atau umur, sehingga di hari Ahad tanggal 23 Juni 2024 atau sama dengan tanggal berapa Pak Bu Hijriah teh? 16 ya. 16 Dzulhijjah kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Akhlaq, dan insyaallah kumpulnya kita bukan hanya sekedar berkumpul, tapi berkumpulnya kita adalah beribadah kepada Allah, berzikrullah, yatluna kitaballah, berupaya untuk membaca kitab Allah, bertadarus, belajar terus menerus yang insya Allah merupakan bekal agar kita mempunyai ilmu dan terus beramal soleh sepanjang kehidupan. Bapak Ibu darama, alhamdulillah lahir batin Bu. Sami tiris tuh Bu? Sami tiris, alhamdulillah. Langkung tiris karaos nama dinten Ahadnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun dingin di pagi hari, biasanya banyak kesibukan Bapak Ibu, aya nu olahraga, aya nu balanja, aya nu jalan-jalan. Insya Allah berkumpulnya kita di sini tidak akan sia-sia. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul hamba-hamba Allah di rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan belajar dengan terus-menerus bertadarus Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan yang pertama ketenangan hati, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan turunkan kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk menaungi, meliputi tempat ini. Dan yang paling luar biasa, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut satu persatu jamaah orang-orang yang berkumpul di masjid ini. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan bermajlis di rumah Allah, di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam akan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah, tauladan kita, contoh kita, dan kita berittiba, mengikuti bagaimana Rasulullah beribadah, agar amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima, berbuah pahala dan menggugurkan dosa. Keselamatan pula akan tercurah kepada keluarga beliau, lalu para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umat muslimin yang terus berupaya untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati, Bapak DKM, Bapak Ahmad, lalu ada dari yayasan tadi Bapak Hadi, dan juga Ibu pembawa acara Budian, dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan silaturahim kita di pagi hari ini memanjangkan rizki kita, rizki untuk beramal soleh, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah siap? Insya Allah. Moal cangke moal insya Allah. Sakedik. Bapak Ibu, insya Allah kajian kita kali ini sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, dibewarakan, itu urgensi memahami bacaan sholat. Bapak Ibu, apabila kita mengenal sholat, maka sholat merupakan kewajiban yang apabila kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bukan hanya diri kita pribadi saja, tapi agar keluarga kita menjadi keluarga yang mendirikan sholat.
Bapak Ibu jamaah, apa perbedaan mendirikan dan melaksanakan sholat? Ada yang tahu Pak Bu? Mendirikan sholat bagaimana Pak Bu? Halo, araya gitu itu? Ayah, alhamdulillah. Pak Bu, mendirikan sholat dan melaksanakan sholat, bedanya apa kira-kira? Ada. Paling mana ya suaranya ya? Bu, mendirikan apa? Mengerjakan dulu lah. Mengerjakan apa Bu? Melaksanakan sholat. Kalau mendirikan, ngadegen sholat. Sami atau melaksanakan sholat. Kalau mendirikan, melaksanakan dan mengaplikasikan sholat dalam kehidupan. Sehingga sholat itu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Itu dalam sholat tidak ada yang berbeda di sisi Allah. Semuanya sama. Betul, menghasilkan ketakwaan. Sehingga kalau ruku sama ruku tidak? Sama semuanya ruku. Sujud sami sujud sama. Takbir sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ada yang menyiapkan waktu sholat, bersiap siaga sebelum sholat, ada yang tergesa-gesa dengan sholatnya. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Rasul bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian melaksanakannya, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, digugurkan dosa-dosanya, wa yarfa'u bihid darajat, dan diangkat derajatnya. Yang pertama adalah isbaghul wudu ala makarih, menyempurnakan wudu di saat yang tidak disukai. Subuh tiris teh? Tiris. Henteu Bu? Tiris. Caina tiasa cai haneut. Ai cuaca nama tiris. Di dago di abdi, duka di dieu mah. Di dieu panas Bu, subuh. Di dago mah tiris Bu. Wudu ku citiis ujian yang luar biasa Bu. Bahkan ingin segera selesai wudunya, padahal perintahnya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Barang siapa yang dia melaksanakan sholat, menyempurnakan wudunya. Lalu yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Lalu yang ketiga, selain memperbanyak langkah ke masjid, wantidharu shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat menuju salat yang lainnya. Fadzalika ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Ribatnya apa Bu? Bersiap siaga. Jadi kalau ingin dihapuskan kesalahan, diangkat derajat, diantaranya ketika berwudu teh sempurnakan wudunya. Sehingga ketika berwudu itu merupakan modal awal agar salat bisa didirikan, bukan hanya sekedar dilaksanakan. Bapak Ibu, coba kita lihat Bu ya. Ada yang hanya sekedar melaksanakan sholat, ada yang dia mendirikan sholat. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ada orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah, sudah berapa lama kamu sholat semacam ini? Sudah 40 tahun. Kamu tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Jika kamu mati dan model sholatnya seperti itu, maka celaka. Bu, kenapa ada video ini Bu? Karena diambil dari kenyataan dalam kehidupan kita.
Kalau sholat berjamaah, boleh tidak mendahului imam? Tidak. Kalau sholat sendirian, nggak ada imam, moal nyusul. Kumar kita aya imam, karena tidak ada imam, maka cenderung sholatnya tergesa-gesa. Rusuh, Bu. Nembe takbir, Allahu Akbar, tas hoyong, ruku. Baru ruku bergerak sudah ingin iktidal. Tas ruku kan kihul, Bu. Tas ruku sujud langsung nyuksruk, Bu. Berdiri dulu. Iktidal. Baru iktidal, belum lurus, tulang-tulang punggungnya sudah ingin sujud. Sehingga dalam hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah, ketika ada orang yang tergesa sholatnya, ditanya, sudah berapa puluh tahun sholat seperti itu? 40 tahun. Bapak Ibu bayangkan, 40 tahun. Zaman saya rata-rata balik itu di usia 15 tahun kalau laki-laki. Iya. Lalu perempuan zaman dulu kelas 6 banyak yang baru balik. Sekarang, Bu, di sekolah, Bu, di tempat saya ngajar, kelas 3 sudah banyak yang haid. Kelas 3, kalau masuk kelas 7, 7 tahun, 7, 8, 9 tahun sudah banyak yang balik. Bayangkan kalau anak-anak perempuan kita tidak diajarkan bagaimana bertoharoh, tidak diajarkan mandi besar yang benar, usia 9 tahun masih kebingungan. Pertama kali haid, bingung bagaimana cara bebersih, bagaimana menangani haid dengan higienis, kewajibannya seperti apa. Bahkan bukan hanya anak-anak, ada yang sudah punya cucu masih menanyakan, Ustaz, bagaimana cara mandi besar? Bayangkan, Bu. Bagaimana cara mandi janabah, mandi junub? Kalau mandi junubnya tidak benar, tentu sholatnya tidak sah. Masih dalam keadaan tidak bersih. Maka ajarkan anak-anak kita mulai dari kecil bagaimana cara bertoharoh dengan benar. Bapak Ibu, di kita itu banyak yang ahli sholat. Tahu bedanya ahli sholat? Ahli sholat tahu, Bu? Bedanya apa? Dengan orang yang biasa sholat? Ahli sholat mah 2 menit ge beres sholat duhur. Ahli. Tos ahli atuh abi mah. Dari kecil sampai umur segini sholat tiap hari. Kajabi mun halangan. Bapak-bapak mah moal aya halangan, sholat terus. Sholat 5 waktu. Makanya sholat munfarid itu cenderung dilaksanakan dengan lalai dibandingkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mah ada imam. Kenapa imam nuripuh maca Al-Fatihah, maca surat, makmum nama subuh heuai kene. Sholat heuai. Tahu heuai, Bu? Muap. Tunduh kene gigisik soca, kucek-kucek mata bari sholat. Imam ripuh maca surat. Makmum ikut ripuh tidak? Tidak, tinggal menyimak bacaan sholatnya. Nah ini Pak Bu, pentingnya ketika kita melaksanakan sholat, memahami bacaan sholat kita. Sehingga coba kita lihat Pak Bu, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan.
Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Bapak Ibu, sholat dilaksanakan di mana, Bu? Di dunia, di akhirat? Di dunia. Kewajiban seseorang ketika hidup di dunia, seorang muslim, seorang mukmin adalah melaksanakan sholat. Pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah sholat. Sehingga banyak di antara kita yang sholatnya lalai. Bahkan anak kecil, Bu, kalau sholat berjamaah di masjid dekat saya di sini mah tidak mungkin. Kadang-kadang tidak ada hal yang lucu juga bisa tertawa. Seserian barudak. Padahal cek sepuh manaon nu lucuna. Nah, eta Bu. Matak disebat. Kehidupan dunia itu la'ibu walahu. Permainan dan senda gurau, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu dia adalah orang yang berhati-hati ketika beramal. Salatnya hati-hati, saumnya hati-hati, zakatnya hati-hati, ibadah yang lainnya hati-hati. Bahkan ibadah yang wajib ketika dilaksanakan yang wajib saja, tanpa ditambah dengan ibadah yang sunnah, sudah bisa menyelamatkan. Dulu, Pak, ada seseorang datang kepada Rasulullah min ahli Najd. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Fa'iru ra's. Orang Najd rambutnya sudah memutih, berarti taswisan. Lalu laki-laki itu berkata dari kejauhan sampai para sahabat menyebutkan yusma'u dawiyun sauti. Kami mendengar sayup-sayup, samar-samar suaranya. Ma yafqahu ma yaqul. Kami tidak mengetahui apa yang dia bicarakan hatta dana, sampai dia mendekat. Wa idza sa'ala atau yas'alu anil Islam. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Jawaban Rasulullah yang pertama, Islam itu adalah khamsus sholawat. Sholawat yang 5 waktu. Maksudnya sholawat 5 waktu itu apa? Sholat yang 5 waktu. Jadi jelas, sholat itu adalah identitas seorang mukmin. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha. Ya Rasulullah, ada tidak selain dari sholat 5 waktu? Rasul menjawab, la, tidak. Illa antatawwa, kecuali engkau ingin menambahkan dengan sholat sunnah. Naon wae Bu sholat sunnah, Bu? Sholat rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, pamika masjid, sholat apa lagi, Bu? Tahajud, qiyamul lail sami. Yang biasa dilaksanakan dalam keseharian rawatib yang jelas mah. Karena menyertai sholat yang wajib, qobliyah, ba'diyah. Sampai qobla subuh Rasul menyampaikan keutamaannya, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Eta teh sholat sunnahnya, Bu. Sholat sunnahnya, apalagi yang wajibnya. Kalau yang sunnahnya saja pahalanya sebesar itu, apalagi yang wajibnya. Lalu apalagi? Sholat duha, sedekah terhadap 360 persendian di tubuh kita. Terus gitu, sendi itu ada 360. Punten aya Bu Dokter, Pak Dokter ada di sini? Teu aya. Bu Bidan aya ya, Bu Bidan. Aya. Laras 360? Cobi etang, Pak. Bingung kan?
Bingung. Tapi yakin sendi teh 360. Yakin teh, Bu? Pak, yakin gak sendi tubuh kita 360? Yakin gak? Yakin. Kenapa? Karena Rasul menyampaikannya. Kenapa, Bu? Karena Rasul menyampaikannya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul, ambil, amalkan, lakukan. Apa yang tidak dilakukan Rasul, maka tinggalkan. Rokaatain, 2 rakaat salat duha, bersedekah terhadap 360 sendi di tubuh kita. Apalagi kalau 4 rakaat, 8 rakaat dilaksanakannya. Belum lagi salat tahajud. Salat tahajud yang dilaksanakan di malam hari sampai menjelang waktu subuh, keutamaannya apa, Bu? Asallah, berharap kepada Allah agar mengangkat derajat kita. Gitu. Salat tahajud, bahkan kunci masuk surga salah satunya adalah wasallu bilail wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur lelap. Eta teh salat tahajud, Bapak Ibu. Salat tahajud, Pak. Kalau kita tidak sempat salat tahajud, sebentar lagi waktu subuh, apa yang harus dilakukan? Perbanyak beristighfar. Misalkan, Bu, 3 menit deui adzan subuh. Kira-kira cukup nggak sholat 2 rakaat 3 menit? Kalau sholatnya santai tidak akan cukup. Al-Fatihah dengan surat saja tidak akan cukup. Karena 2 rakaat minimal. Ditambah dengan tutup 1 witir. Janten 3. Tidak akan cukup waktunya. Maka wabil asharihum yastaghfirun. Kalau waktunya mepet menjelang subuh, tidak sempat sholat witir atau sholat tahajud, maka perbanyak beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, maksudnya waktu sahur itu biasanya kan menjelang subuh, perbanyak beristighfar. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi ke materi kita, Pak Bu, sholat. Ada di selebaran juga ada, Pak, ya. Di depan juga ada. Salat, Pak, sering disebut dengan doa. Salat sering disebut dengan doa secara bahasa. Karena setiap apa yang dibaca dalam salat kita adalah doa. Yang jadi pertanyaan, kalau salatnya baca Al-Fatihah saja, sah tidak? Sah. Kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah. Dugi ka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teu apal surat yang lain kecuali Al-Fatihah. Sah tidak? Sah. Asal Al-Fatihahnya benar. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah. Cuman yang jadi masalah, bacaan salat Al-Fatihah kita, bacaan Al-Fatihah dalam salat kita terkadang adalah bacaan sejak kecil, Pak Bu. Bacaan yang kita bawa sejak kecil dan terkadang tidak pernah terkoreksi bacaannya itu. Ini jadi masalah, Pak Bu. Coba, kalau ditanya, misalkan pernah tidak menyengaja menghafalkan Al-Fatihah? Ada, Bu, di antara kita yang sengaja ngafalin Al-Fatihah atau ujug-ujug hafal? Atau hafal karena sering dengar? Pasti kebanyakan jawabannya adalah hafal Al-Fatihah karena sering dengar. Sholat,
Imam dijaharkan, kita dengar Al-Fatihah. Ada yang mau berdoa diawali Al-Fatihah. Mau belajar baca Al-Fatihah. Sering kita dengar Al-Fatihah dan itulah yang menjadi hafalan kita yang tidak disengaja. Al-Fatihah tahu. Tapi terkadang kenapa bahasan kita urgensi memahami bacaan salat, yaitu diantaranya Al-Fatihah, karena banyak yang Al-Fatihahnya kurang tepat dalam segi bacaan. Pertanyaan, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat keberapa Bapak Ibu? Hiji, dua, tilu, lima mengawalan. Ragu-ragu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ke-seberapa Bapak Ibu? Ayat kedua. Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim ayat ke-1. Alhamdulillah ayat. Pak Bu, pertanyaannya. Di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 itu. Bacaan yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Apa bedanya? Ain. Yang pertama menggunakan ain. Alamin. Alamin. Ain. Ain Pak Bu. A. Tempatnya ain itu di tengah tenggorokan. A. Kalau kita pencet hidungnya, Pak Bu, dua-duanya a. Suaranya tidak masuk ke hidung. Bukan a. Nah, itu masuk ke hidung. Ain itu tidak masuk ke hidung. Alamin. Itu ain. Kalau hamzah, hidung dipencet pun tetap bisa. A. Bedanya, kalau kita pakai ain, alamin sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, artinya apa Bapak Ibu? Alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Rob alam semesta. Alam semesta, alam. Di bahasa Indonesia kan alam pakai ain, pakai a. Pakai hamzah. Bahasa Indonesia mah alam. Yuk, orang tadabur alam. Jarang ya. Ayo tadabur alam. Jarang. Alam. Ya. Alam syah. Punten bilih aya namina alam syah. Jarang alam syah. A. Kalau ain, semesta alam, seluruh alam semesta. Kalau pakai hamzah apa Pak Bu? Segala penyakit. Segala penyakit. Pak Bu, hamzah dan ain berbeda. Sehingga satu huruf akan mengganti atau merubah huruf yang kata yang lainnya ketika diucapkan dengan tidak tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdid enggak Bu? Pak? Ada. Iya. Tasdid. Panjang tidak? Panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid Bapak Ibu. Iya, pembatasan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tasdid Bu. Tasdid Pak.
Ketika tidak ditasdidkan, iyyaka artinya akan berbeda. Bersamamu. Hanya kepadamu jadi bersamamu. Gara-gara tasdid, Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan di sini, harokat. Harokat itu akan merubah arti. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Syaitan itu minal jinnati wan nas. Lalu kalau kita salah jadi man. Siapa yang jin dan siapa yang manusia? Man sama min, Bu. Harokat. Istana, Bu. Istana. Apa istana, Bapak Ibu? Bangunan megah ditempati oleh raja atau presiden. Fasilitas lengkap, mewah. Astana. Apa, Bu? Astanaku. Ibu badai ka istana, ka astana. Ka istana hoyong, ka astana bakal sadayana oge. Leres? Bakal. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda astana, istana sudah berubah arti gara-gara a dengan i, Bapak Ibu. Bahasa Arab juga sama. Gara-gara a dengan i jadi beda. Hari, Bu, hari Bapak, hari dengan hati bedanya apa? Beda R dengan T. Hari mah pakai R ya, hati pakai T. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, ngajinya sepertinya diundur, habis nggak bisa pindah hati. Oh, pindah hati itu. Padahal tipe, Bu. Harusnya hari jadi hati. Jadi nggak enak hati Ustadz. Nah si ibu teh jadi nggak enak hati gitu kan. Gara-gara tipe, Bu. R dengan T. Hati-hati, Bu. Huruf dalam bahasa Arab juga sama. Kalau tertukar pula artinya. Harokat juga sama. Tasdid juga sama. Oleh sebab itu, Al-Fatihah yang harus kita perhatikan bacaannya tadi, Bu. Kebiasaan sejak kecil, pernahkah kita cek hurufnya sudah tepat belum? Harokatnya sudah pas belum? Tasdidnya sudah sesuai atau tidak? Buka lagi Qur'annya. Alhamdulillah pakainya ha kecil. Ha. Kita kan gitu Pak Bu ya. Ha teh ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya kita kalau yang alhamdulillah tuh nyebutnya ha kecil. Ar-Rahmanir-Rahim ha kecil. Ghairil maghdubi alaihim ha besar. Padahal tulisannya sama kan? Fontnya sama, ukurannya sama, tapi disebut kecil dan besar karena apa? Ada hak kecil dan hak besar karena apa Bapak Ibu? Mungkin karena hembusan nafasnya yang berbeda. Hak kecil makan romantis, Bu. Ha. Rahim, Rahman, Hanif. Ha. Ha besar, him. Biasa lebih besar. Tapi kalau dilihat hembusannya lebih banyak hak yang kecil. Pak Bu, perhatikan hak kecil, hak besarnya. Perhatikan hamzah dan ainnya. Karena secara syariat salat itu adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah yang ritual, Pak Bu. Jadi salat itu ucapan dan apa Bu? Gerakan. Ucapan dan gerakan. Allahu Akbar. Ibu sholat di rumah sendirian.
Begitu takbir Allahu Akbar langsung jempling. Diam beberapa lama lagi Allahu Akbar ruku. Salat bukan? Itu salat bukan? Kalau ucapan di hati apa diucapkan dengan lisan? Doa iftitah diucapkan atau nahate? Diucapkan. Ada yang doa iftitahnya Allahu Akbar kabira. Ada yang wajjahtu. Ada yang Allahumma ba'id baini. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika. Apalagi Bu? Sanes doa akhir majelis kade. Ta'acan seep ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha illa ghairak. Itu yang pendek Bu. Yang pendek biasanya salat sunnah baca itu. Yang pendek Bu, Pak ya. Diucapkan tidak? Diucapkan walaupun salatnya sendirian. Al-Fatihah diucapkan tidak? Diucapkan. Kabayang Pak, Al-Fatihah dalam hati ghairil maghdubi alaihim waladdallin harus 6 harokat. Kumaha carana? Tinu hate. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 tuh. Dallin. Tinu hate kumaha Bu? Molotot teh kieu. Ripuh Bu. Diucapkan walaupun dengan sir. Yaitu sir apa Bu? Pelan-pelan. Jadi sir itu bukan rahasia. Dalam sholat ada sholat sir kan? Ada sholat jahar. Sholat sir duhur asar, suaranya dipelankan. Sholat maghrib isya subuh baru jahar, dikeraskan oleh imam kalau sholat berjamaah. Jadi kita yang sholatnya sendirian, ibu-ibu yang di rumah sholatnya sendirian, karena sholat ini adalah ucapan dan gerakan, maka ucapannya harus jelas terdengar oleh sendiri. Ulah kuta tanggi tarik teuing. Ini cukup terdengar oleh sendiri. Dan kalau tasdid Bu, kalau ada panjang, ada tajwid, kita bacanya dalam hati nggak akan kena. Panjang pendeknya. Belum surat An-Nas Bu bacaannya, suratnya. Qul a'udzu birabbin nas. Ada gunnah. Gunnah itu apa? Ditahan, mendengung, suaranya masuk ke hidung. Kalau dalam hati masuk ke hidungnya gimana Ibu? Hese, eungap nu aya. Pak Bu. Salat, ucapan, gerakan, sinergi, hadirkan hati, fahami doa yang dibaca. Al-Fatihah doa sanes? Doa, alhamdulillah. Doa Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta diberikan istiqomah. Dan seterusnya. Kita lanjutkan Bu. Ini perintah melaksanakan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah olehmu sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Bu, ruku adalah gerakan khas dalam sholat. Sering sholat itu diwakili dengan kalimat warka'u ma'ar raki'in. Ruku Bu. Sujud terkadang. Sujud juga jadi identitas ma'as sajidin, bersama orang-orang yang sujud, maksudnya sholat. Tapi kalau sujud Pak Bu, ada sujud sholat, ada sujud sahwi. Kalau ragu-ragu rokaat atau tasyahud awal tertinggal, sujud sahwi. Ada sujud
syukur. Gol. Main bola, Bu, Pak. Gol, sujud syukur. Sujud syukur. Lulus, sujud syukur. Ada sujud, satu lagi sujud apa? Tilawah. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Wasjud waqtarib. Surat apa Pak Bu? Al-Alaq, betul. Betul, Al-Alaq ayat terakhir. Makanya para ulama kalau baca surat Al-Alaq, sunnah disambung dengan surat yang lainnya. Kan sujud. Wasjud waqtarib. Imam sujud, Allahu Akbar. Makmum ikut sujud. Imam tersujud, makmum sujud dong? Jangan sujud. Karena imam itu ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Tidak boleh mendahului imam atau berinisiatif mendahului imam. Jadi kalau kita baca yang ada ayat sajidah diantaranya Al-Alaq, maka sunnah sambung dengan surat berikutnya. Apa surat berikutnya? Apa Pak Bu? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh sampai selesai, lebih bagus lagi. Karena kalau kita sujud Allahu Akbar, sujud tilawah. Berdiri lagi, udah berdiri langsung ruku. Berbeda kalau kita tambahkan dengan surat yang lainnya. Karena ayat sajdah yang di akhir ayat itu hanya di akhir surat hanya di Al-Alaq. Yang lainnya di tengah-tengah surat. Masih bisa dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Tapi kalau Al-Alaq sudah habis. Gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, warka'u ma'al raki'in. Ruku ini khas gerakan sholat. Ada nggak di luar sholat yang gerakannya seperti ruku? Teu aya. Ada ruku apa? Nggak ada ruku mah, hanya sholat saja. Beda dengan sujud. Banyak sujud. Bunyal Islam alal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat, 2 kalimat syahadat. Paket Bu, Pak. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Oleh sebab itu, Ali Imran ayat 31 mengingatkan kita, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maksudnya Rasulullah. Beritiba kepada Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian, mengasihi sayangi kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Syahadat Bu. Setelah syahadat dibuktikan dengan wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wal hajju bait wa shaumu ramadan. Ada yang saum dulu, ada yang haji dulu. Wa hajju bait. Bahkan di hadis yang lain, haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melaksanakan, mampu finansial. Haji Bu, sabaraha haji ayeuna tahun ayeuna Bu? 57. Beda-beda tiap daerah ya. Sekitar 57 Bu. Beda-beda. Porsi hajinya berapa? 25 juta. Daftar haji kengeng porsi haji, tahu tahun keberangkatan bisa nabung tuh. Menjelang keberangkatan sampai waktu pelunasan. Lalu mampu fisik, karena ketika haji itu ada yang namanya pemeriksaan kesehatan atau istito'ah. Kapuskesmas Bapak Ibu.
di puskesmas dilihat, dipantau kesehatannya. Lalu yang ketiga mampu ilmunya. Ilmu untuk melaksanakan haji. Pesak, fisik, sareng ilmu. Bekal untuk haji. Lalu saum tentu. Saum di bulan Ramadan. Bapak Ibu, motivasi sholat Pak Bu, terutama untuk bapak-bapak, untuk kaum muda, remaja, yang dewasa, agar senantiasa mendirikan sholat berjamaah di masjid. Ini Bu, salah satu motivasi kita yang terkadang membuat kita malu. Padahal Allah berikan kita sehat, bisa berjalan ke masjid. Ada saudara kita yang dia berjalan sulit tapi tetap pergi ke masjid. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن، ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يعلمون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، ايوه كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني؟ تتعب وانت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ ايوه. تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب، أحيانا قبل واحد بعد واحد، يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. هذا احتكاكه بالارض يا شيخ. محتكاكه بالأرض. ما يقزع لا صندل يسبر ولا قزمه ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش اسبوع القزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحفظك، الله يحميك، الله ييسر. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم قوم قوم، أعطني يدك، أعطني يدك، أعطني يدك. بسم الله. يا الله. يا الله. سلامتك والله، سلامتك. ما شاء الله سريع أنت يا كمال، الحمد لله. يا اتعب. لا ما تتعب إن شاء الله. تسابقني؟ تسابقني؟ وبعد أن يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد. كيف يمكنه أن يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب
أحبه. Kamal namanya, orang Yaman. Ditanya capek nggak ke masjid? Capek sama. Yang sehat saja, jalan biasa, bisa melangkah dengan normal. Terkadang langkah ke masjid itu lebih capek dibandingkan langkah-langkah ke tempat yang lain. Kenapa? Hati. Masalah langkah ke masjid itu masalah hati. Makanya Rasul menyampaikan, ala adulukum ala ma yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu laksanakan maka kamu akan diampuni dosanya dan diangkat derajat. Di antaranya adalah wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid itu berarti sering ke masjid. Bapak-bapak, laki-laki sholat berjamaah di masjid. Bapak ibu taklim di masjid. Melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Memakmurkan masjid. Tapi ternyata langkah ke masjid itu lebih sulit dibandingkan dengan langkah-langkah ke tempat yang lainnya. Bahkan ada orang yang sulit datang ke masjid, satu saat dia terpaksa harus dibawa ke masjid. Ada yang sulit menempati saf pertama, namun satu saat dia akan menjadi orang yang berada di saf pertama, yang lainnya ada di belakangnya ketika sudah tidak sholat lagi, tapi disolatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memberikan ujian kepada hambanya berbeda-beda. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan aktivitasnya, ada yang seakan-akan tidak ada waktu untuk datang ke masjid, tidak juga untuk sholat berjamaah. Ujian seseorang berbeda-beda, tapi di balik ujian itu Allah sedang memberikan reward yang luar biasa. Setiap langkah orang yang menyempurnakan wudunya di rumah, datang ke masjid, menunggu waktu sholat, maka selama dia dalam keadaan berwudu, sampai dia melaksanakan sholat selesai, bahkan sampai dia berzikir, dia berdoa dan tetap di masjid dalam keadaan suci, maka malaikat mendoakan dengan 3 hal. Yang pertama, didoakan, ya Allah, kasihanilah dia. Yang kedua, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Yang ketiga, ya Allah, terimalah taubatnya. Bapak Ibu, itu diucapkan para malaikat. Selama orang yang menyempurnakan wudu pergi ke masjid menunggu waktu sholat, melaksanakan sholat, lalu dia berdiam diri apakah dengan berzikir ataupun berdoa dalam keadaan suci, terus didoakan sampai dia keluar dari masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan sholat, terkait dengan wudu akan saling bersinergi untuk menghadirkan apa? Insan yang bertakwa, hamba Allah yang terus berupaya untuk menjaga sholatnya, baik waktunya atau dia menjaga pelaksanaannya mulai dari takbir sampai dengan salamnya. Rupanya sampai di situ dulu Bapak Ibu terkait dengan kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, dan kita berharap agar menjadi hamba Allah yang terus menjadi orang-orang yang mendirikan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, wa aqimus sholat, dan dirikanlah olehmu sholat. Itu rupanya. Mangga saya kembalikan dulu ke Ibu pembawa acara. Mangga Ibu. Sholat isyraq Bu ya, atau sholat syuruk. Sholat syuruk kapan dilaksanakannya? Ketika matahari sudah terbit dan dilewatkan 15 atau sampai 30 menit berikutnya. Jadi tidak boleh sholat ketika matahari terbit, tapi harus dilewatkan.
Salat suruk itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan salat subuh dan tidak terputus dengan zikir ataupun dengan ibadah yang lainnya. Jadi ibu sudah salat, zikir, baca Quran. Jadi tidak terputus dengan ibadah atau kajian. Seperti ini pengajian. Kadang ada kuliah subuh ya Pak Ustaz. Kuliah subuh misalkan. Ada kuliah subuh kita dengarkan. Setelah masuk waktu syuruk, lewatkan misalkan sedikit waktu sholat syuruk atau isyraq, lalu laksanakan sholatnya. Namun yang jadi permasalahan Bu, di sholat syuruk itu ada para ulama yang mensahihkan hadisnya, ada yang melemahkan. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ada di antara keduanya. Bagaimana maksudnya? Waktu syuruk itu adalah waktu awal duha. Jadi waktu awal sholat duha. Jadi waktu awal sholat duha itu ya waktu sholat syuruk atau sholat isyraq itu. Jadi kalau sudah lewat sekarang terbit jam berapa ya? Di situ ada jam berapa itu Bu? Jam 5.53. Ya, lebihkan misalkan 50-20 menit. Dari situ salat syuruk. Lalu itu sudah masuk waktu duha. Atau ada yang nyebut salat awabin Bu. Salat orang-orang yang taubat. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi amannya bagaimana? Kalau saya lebih mengambil pendapat terkait dengan sholat syuruk ini adalah sholat duha yang ada di awal waktu. Kumaha tuh? Kita nggak akan dapat keutamaannya haji dan umroh tam. Sempurna. Masalah pahala itu adalah Allah yang mengatur. Kita tidak bisa mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur kita. Orang yang melaksanakan saja belum tentu sholatnya sempurna. Dan pahalanya bisa berbeda-beda. Sholat jamaah misalkan. Dalam satu hadis 25 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Di hadis yang lain 27 derajat. Apakah semuanya akan sama pahalanya? Bisa jadi beda. Tergantung dari kualitas sholatnya. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Satu pun kalau Al-Fatihahnya benar. Gitu Bu. Jadi sholat syuruk apakah boleh dilaksanakan? Boleh. Tapi kalau saya lebih mengambil pendapat yang sholat duha di awal waktu. Walaupun sholat duha itu yang paling baik adalah ketika anak onta kepanasan. Maksudnya sudah jam 8:30, jam 9 itu waktu terbaik untuk sholat duha. Gitu Bu. Jadi itu sholat isyraq Bu. Sholat isyraq. Boleh. Ya, pertanyaannya bolehkah dilaksanakan di rumah? Kalau sholat duha saja boleh. Berarti kalau saya mengambil itu adalah sholat duha di awal waktu, maka boleh di rumah. Gitu. Tapi kalau misalkan yang di masjid, tentunya yang di masjid itu harus bersambung dengan kegiatan zikir, baca Quran dan kajian yang lainnya. Jadi yang lebih aman apa? Sholat duha aja Bu. Sholat duha di awal waktu. Kalau sholat duha mah boleh di masjid ataupun boleh di rumah. Bahkan yang lebih utama adalah dilaksanakan di rumah kalau sholat duha. Begitu Bu. Ya. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang yang sholat. Kadang-kadang ini jadi dalil juga untuk yang tidak sholat. Nu sholat we cilaka, mending tong sholat we gitu. Kadangkala. Padahal Pak Bu, kalau kita baca lanjutan ayatnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat yang ketika melaksanakan sholatnya itu dia sahun, lalai, tidak konsentrasi, kemana aja,
fisiknya sholat tapi batinnya, hatinya tidak ikut. Bibirnya bergerak membaca bacaan sholat tapi dia hatinya tidak mengikuti. Itu Bu. Jadi bacaan fawailul lil musallin, sebagian ulama qiraah Pak, ini menyarankan untuk diwasol dengan ayat berikutnya. Caranya gimana? Fawailul lil musallinal ladzina hum an salatihim. Maka kalimatnya akan jelas ketika diwasolkan. Fawailul lil musallinal ladzina hum an salatihim sahun. Jadi disambung dengan ayat berikutnya, maka akan jelas siapa yang lalai itu, yaitu yang sholatnya dia tidak berupaya untuk menghadirkan kekhusyuan. Betul Pak, kita khawatir dan kita sama-sama sedang belajar khusyuk dalam sholat. Seseorang tidak bisa mengklaim dirinya khusyuk, lalu dia menjustifikasi orang lain tidak khusyuk. Tapi kekhusyuan sholat bisa dilihat dari gerakan sholat. Sehingga kalau rukunya lurus sampai tulang-tulangnya lurus. Ketika dia i'tidal, lurus pula sampai tegak. Ketika sujud, maka 7 anggota sujudnya dia betul-betul terkena ke tempat sujudnya. Dimulai dari gerakannya. Apakah mungkin orang yang cepat sholatnya, baru takbir, sudah ruku, sudah sujud dan seterusnya, itu bisa dikategorikan khusyuk? Al-Fatihah saja kan butuh waktu menyelesaikannya. Kalau sholatnya baca Al-Fatihah saja. Tapi kalau ditambah dengan surat, tidak akan bisa cepat-cepat sholatnya. Minimal baca Al-Qur'annya dengan irama yang cepat, tapi tajwidnya tepat. Boleh nggak baca Al-Quran cepat? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ujung yang dibaca antara 2 sampai 6 harokat, dibacanya 2 harokat. Namanya bacaannya hadr. Bacaannya cepat. Boleh? Boleh. Tapi harus konsisten. Kalau 2, terus 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus 2. Jadi paling pendek 2 harokat. Mad arid disukun. Apalagi kalau kita bisa ngambil 4 atau 6 harokat. Maka itu akan membantu kekhusyuan sholat kita. Tuh. Jadi gerakan yang pertama. Yang kedua, bacaan. Bagaimana yang lalai itu? 1, ada yang lalai dengan waktu sholat Pak. Quran surat An-Nisa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman waktunya telah ditentukan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mengundur-undur waktu sholat sehingga hampir sampai ke sholat yang lainnya. Sama, lalai. Dia sibuk dengan kegiatannya sampai menunda sholatnya. Ketika sholat selesai, datang waktu sholat yang lainnya. Sehingga dia merasa baru juga sholat, sudah sholat lagi. Waktunya. Kedua, gerakannya. Ketiga, bacaannya. Jadi yang lalai itu diantaranya itu. Sehingga kalau kita baca kalimatnya di ayat tersebut, yang utama adalah diwasolkan. Diwasolkan. Sama seperti baca Quran surat Al-Asr. Wal Asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Berarti manusia semuanya rugi atuh. Padahal di ayat berikutnya ada penjelasannya. Apa Bu? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka yang terbaik dari bacaan itu adalah diwasol. Kalau ada illa, wasol dengan kalimat berikutnya. Wal 'asr
Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jelas, Pak. Andaikan kita nafasnya sampai ke illal ladzina amanu jadi jelas. Siapa yang rugi itu? Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang iman mah enggak rugi. Berarti yang rugi siapa? Manusia yang tidak beriman, gitu Pak. Sementara itu Pak, jadi ada dalam waktu, ada dalam gerakan, ada dalam bacaan.